Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar semuanya? Baik, udah pada mandi belum? Pastinya udah. Kalau sudah, kita mau datang pada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, oh sukacitaku. Ayo semuanya tepuk tangan yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini aku jadi, katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini aku jadi baru, padanya aku percaya. Padanya ku percaya, pada Yesus juru selamatku. Padanya ku percaya, pada Yesus juru selamatku. Pam 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 pam, katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini aku jadi baru, padanya aku percaya. Padanya aku percaya, pada Yesus juru selamatku. Padanya aku percaya, pada Yesus juru selamatku. Pam 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 pam. Ada sukacita adik-adik hari ini? Kalau masih ada sukacita, kita mau katakan sama Tuhan, kita mau gerakan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan
dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kepala ya, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Oke, udah capek? Kalau udah capek, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ku ingin menyenangkan-Mu lebih dari semua apapun Tuhan. Ku ingin lebih lagi Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cermelang bagai emas murni menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Meneruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Dengan kasih Kristus, Mita pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Hari ini
kita akan mendengarkan kisah keturunan Ishak, anak Abraham. Yuk semua duduk manis dan kita akan sama-sama menyaksikan drama kisah Esau dan Yakub. Abraham dan Sarah memiliki anak bernama Ishak. Saat Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka. Ribka adalah anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram. Ribka ternyata mandul dan tidak dapat hamil, sehingga Ribka dan Ishak tidak dapat memiliki anak. Ishak kemudian berdoa kepada Tuhan supaya Ribka dapat hamil. Ishak berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari hingga Tuhan mendengar doa Ishak dan mengabulkan permohonannya. Akhirnya Ribka mengandung, bahkan ternyata mengandung anak kembar. Anak kembar yang ada di dalam perut Ribka saling bertolak-tolakan. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ribka kemudian pergi berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Ribka berdoa kepada Tuhan karena kedua anak kembar di dalam perutnya saling bertolak-tolakan. Lalu Tuhan berfirman kepada Ribka, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Firman Tuhan tersebut meneguhkan dan menenangkan hati Ribka. Tiba waktunya untuk Ribka melahirkan, maka lahirlah dua anak kembar laki-laki. Keluarlah anak yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Anak itu diberi nama Esau. Lalu keluarlah adiknya. Anak itu diberi nama Yakub. Ishak berumur 60 tahun saat Ribka melahirkan Esau dan Yakub. Esau dan Yakub tumbuh semakin besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, kemudian Esau datang dengan lelah dari padang. Berikan kiranya aku mencicipi sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya hak kesulungan itu? Bersumpahlah dahulu kepadaku. Kemudian Esau bersumpah kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan Esau kepada Yakub. Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Esau makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Adik-adik, itulah kisah Esau dan Yakub, anak-anak dari Ishak. Esau meremehkan hak kesulungannya sebagai anak pertama, serta menukarnya dengan semangkuk sup merah demi rasa laparnya, dan memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub adiknya. Padahal hak kesulungan diberikan kepada anak pertama dan mendapat warisan dari ayahnya. Kita tidak boleh mencontoh sikap Esau ya, karena dia meremehkan hak yang sudah diberikan kepadanya. Seharusnya kita bisa bertanggung jawab atas hak yang sudah diberikan kepada kita dan membuat bangga kepada orang yang memberikan hak itu. Nah, ingin tahu kisah selanjutnya? Jangan lupa minggu depan adik-adik ibadah lagi ya, walaupun online tetap bersemangat. Sampai jumpa.